Halo teman-teman, hari ini saya mau berbagi bagaimana cara melewati stack 1 expert yang Eternal Road. Mungkin dari teman-teman udah ada ngelewatin, ada juga yang belum. Nah, bagaimana cara ngelewatin stack ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke. Jadi di sini saya nggak punya UR yang untuk damage dealer ataupun kayak misalnya crossbone atau misalnya EZ8, unicorn. Itu adalah gundam-gundam yang digunakan untuk stack ini untuk menyelesaikan. Nah, saya nggak punya, jadi bagaimana saya menggunakan ZZ SSR ya, full armor. ZZ full armor ini juga bisa bantu kita menyelesaikan stack ini. Nah, bagaimana untuk yaitu levelnya 90 sudah cukup. Kalau misalnya bisa 100 lebih bagus ya. Terus juga di sini saya pakai supporternya Amuro, dia memberikan debuff yaitu kalau misalnya kita pakai special skill itu bisa nambahan 30%. Dan juga ini Lecaknya itu memberikan tambahan penurunan defense 25%. Jadi ini adalah 25% betul ya. Sekarang 25 atau 30, coba saya lihat dulu. Skillnya kok penurunan defense. Kalau misalnya dia level 3 itu penurunannya berapa? Harusnya 30%. 35. Oh, 30% ya. Penurunan 30%. Jadi itu kita nambah 60%. Jadi itu lumayan sekali. Lalu tanknya ini adalah The O sama Psycho. Nah, ini ada di develop, kita bisa dapatkan. Kalau ini dua ini seandainya kita nggak punya nih UR yang ini gimana? Kita boleh ganti. Ya, kita boleh ganti pakai ini juga boleh ya. Kita bisa pakai ini dan kita bisa ganti pakai ini kita boleh ganti pakai ini juga nggak masalah. Oke. Ya, kita bisa ganti pakai ini ataupun menggunakan ini. Oke. Nah, jadi ini adalah line up pertama. Lalu ininya kita pakai pesawat yang memberikan status lebih tinggi 25%. Kalau misalnya kita nggak punya, kita boleh pakai yang di bawahnya. Yang penting mendukung ZZ ya. Misalnya ini dia mendukung ZZ. Nah, ini boleh kita pakai ya kan. Terus kedua kita yang kedua, line up yang kedua adalah saya pakai yang ini, si G-Cube, Gundam G-Cube ini untuk sebagai damage dealernya. Lalu supporternya Zeta ya, Zeta Gundam dan ini. Oke. Jadi Zeta Gundam ini itu dia memberikan yaitu debuff ini, skillnya penurunan defense sama. Sebenarnya ini penurunan defense-nya sama dengan si Red Gundam, makanya nanti kita manfaatkan si New Gundam untuk memberikan penambahan namanya Defendon ya, penambahan damage up itu untuk yaitu special skill. Jadi otomatis nanti mereka yang pakai special skill akan bertambah damage. Oke, ini aja. Ini saya Shiki sebagai defend aja. Kalau kita nggak punya Shiki maksimum bisa pakai yang lain ya, nggak mesti Shiki. Yang penting dia itu limit break itu bintang 3 ya, maksimum. Otomatis nanti dia kan darahnya banyak dan dia
agak tebal gitu, kuat, jadi otomatis kita nggak gampang langsung mati gitu. Nah ini juga, ini walaupun levelnya 55 tapi karena darahnya tebal dan juga dia khusus tanki, makanya dia kuat buat nahan damage. Oke, lalu ini pesawatnya, kembali lagi pesawatnya kita pakai yang mendukung damage dealer kita, ya kan. Ini kan mendukung G-Cube, makanya saya pakai. Seandainya nggak ada, pakai yang mana, pakai yang ini juga boleh. Nggak ada lagi, pakai yang mana, pakai yang ini juga boleh ya, untuk mendukung tambahan damage-nya. Oke ya, jadi ini line up-nya, kita langsung aja mulai gameplaynya. Bagaimana caranya kita perhatikan. Sebenarnya ini main yang di stake ini itu yang paling penting adalah posisi ya. Bagaimana kita memposisikan Gundam-Gundam kita, karena kalau kita sembarangan posisi itu nanti pasti di MAP, rajanya keluar MAP, otomatis kita pasti gagal, susah untuk melewatinya. Jadi makanya ini perhatiin gitu loh, karena rajanya ini pada punya MAP-nya sendiri masing-masing ya. MAP-nya ini, untuk ambil contoh, ini rajanya, ini MAP-nya ya kan persegi, otomatis dia kalau lihat musuhnya ya, ada 2 di posisi MAP dia ya, di map MAP dia, otomatis dia langsung keluar MAP. Ada 2 aja Gundam ya kan, dia akan MAP, otomatis kita akan susah, akan gagal. Jadi makanya kita harus memposisikan Gundam kita jangan sampai kena MAP. Nah kita lihat kita gerakin full ammo ZZ dulu ya. Kita paling ujung, jangan sampai di sini ya, kita taruh di posisi yang paling ujungnya ya, biar dia maju nanti rajanya. Oke, lalu kita pakai attack skill aja, kita nggak usah pakai yang menghindar, kita simpen dulu yang menghindarnya. Oke, lalu di sini ya, si Psycho kita taruh di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita, oh ini posisinya gimana, nanti lihat line up-nya, ikutin aja line up yang saya punya, simpan posisinya di mana biar kita nggak bingung. Oke, ini taruh di sini, lalu kita pakai ini buat biar dia nggak langsung mati. Lalu ini juga, nah kita perhatiin, ini saya taruh di sini. Oke, nah ini kita taruh di sini. Oke, nah posisi kayak gini itu nggak bakal di MAP oleh rajanya. Kenapa? Kan nanti rajanya di sini, bosnya kan si Queen Manta ini kan dia akan datang ke sini, otomatis dia serang ke ZZ. Nah pada saat rajanya nyampe sini, dia itu kalau dia posisinya misalnya nih, kita taruh ini di belakang dia, apa enggak di satu baris ini ya kan, ini itu akan di MAP. Kenapa? MAP-nya itu kan di sini mulainya. Entar MAP kan dia mulai dari sini, dia kan berdiri sini, mulainya dari sini. Nah itu kan persegi ya, jadi dia akan persegi ini mulai dari sini. Nah ini kan nggak kena tuh, ikutin baris sama rajanya. Kalau kita berbaris di posisi raja berdiri ini, itu nggak bakalan kena MAP, bukan di posisi dalam map MAP, jadi aman. Nah ini gimana, ini taruh di sini. Oke, taruh di sini, lalu kita pakein ini, ini. Nah ini kita bantu damage ke Psycho Gundamnya yang agak lebih tebal gitu loh, biar kita cicil aja. Dia kan akan nge-defend, nggak apa-apa dia nge-defend, kita damage-in pelan-pelan aja, cicil, karena dia paling tebal. Darahnya levelnya paling tinggi, ini darahnya paling kecil, ini darahnya cuma 200 lebih, ini darah 300 lebih. Nah, ini paling gampang mati, makanya kita matiin dia dulu. Dan juga ini kan supporter, itu bahaya banget kalau nggak dimatiin. Oke. Nah kita perhatiin, ini aman. Kenapa? Kan dia berdiri di sini.
Ini kan dia MAP. Kalau dia berdiri sini kan dia sendiri, dia nggak bakalan MAP ke sini, dia juga nggak bakalan MAP ke sini. Otomatis dia nggak bakalan keluar map gitu, aman. Oke, ini posisi yang line up pertama sudah bagus. Lalu di line up kedua, ini si G-Cube kita taruh di sini, ya kan kita berdiri, kita taruh di sini. Oke, lalu kita pakein attack aja, nggak usah dipakein menghindar. Kenapa? Karena ini nanti kita raja ini nyerang ke G-Cube, otomatis kan G-Cube darahnya tebal tuh, nggak mati, sekali serang dia nggak mati. Oke. Nah udah itu si Zeta kita berubah jadi pesawat ya. Zeta kita berubah jadi pesawat, otomatis kan nambah satu petak nih jaraknya. Nah kita nambah satu petak jarak ini biar nanti kita bisa bantu support di sini. Oke ya, di sini aman nih. Nah, terus kita ini pakein ini, kita diamin aja. Ini nanti si Zeta Gundam ini jangan nge-support ke sini ya. Kita kan bisa nge-support ke sini, bisa nge-support ke sini. Jangan support ke atas gitu loh. Supportnya ke bawah, jangan dipakai ke atas. Oke. Lalu si Red Gundam kita berdiri di sini. Kita perhatiin merah kita ya. Bosnya kan akan berdiri di sini. Nah, dia ini mesti bisa support ke sini dan ini dia nggak bakal MAP. Kenapa? Jarak MAP itu 4 petak. 1 2 3 4. Nah, petak kelima nggak bakal kena. Ya, 1 2 3 4. Otomatis petak kelima nggak bakal kena ya. Nah, lalu ini kita berdiri di sini. Lalu kita pakai ini. Kita perhatiin, ini kenapa berdiri di sini? Kalau raja berdiri di sini, MAP-nya ke sini enggak? Ke sebelah sini enggak? Dia nggak bakal MAP ke sini. Kenapa? Ini kan jaraknya 4 petak. 1 2 3 4. Nah, ini ke 5 petak kelima dia nggak bakal kena. Otomatis kan dia cuma satu Gundam dia nggak bakal keluar MAP. Jadi kita mesti bisa memperhatikan hal itu. Nah, sedangkan ini gimana? Ini kita taruh di sini nggak masalah. Tapi kalau lebih bagus kita jangan taruh di sini. Kita taruh di sini. Takutnya ini bos ini nyerangnya ke dia. Ya kan? Lebih bagus kita taruh di sini aja. Taruh di sini, ini nggak bakalan kena MAP. Kenapa? Kita kan ngomong raja di sini. Raja di sini otomatis dia nggak bakalan kena MAP. Nah, oke. Nih ingat, kita mesti perhatiin. Ini si Zeta Gundam nggak boleh support ke atas ya. Oke, dia jalan 2 kali. Nah, sekali lagi, dan ini ingat diperhatiin jangan support ke atas si Zeta Gundam. Nah, ini bosnya raja udah sekarat. Nah, ini kita yaitu di defend aja nggak apa-apa, semuanya nge-defend, terus kita serang balas. Oke, kita defend, lalu kita nge-defend sekali lagi ya, nggak apa-apa, dia nggak mati juga. Wah, kritikal lagi, nggak apa-apa ya. Seandainya dia mati itu nggak masalah, kalau dia nggak mati juga nggak masalah. Oke. Nah, di sini kita nggak usah nggak usah ngapa-ngapain, cukup tangkis saja, nggak mati. Oke. Kalau defendernya mati nggak masalah. Kenapa? Karena si G-Cube kan masih ada skill menghindar nih. Kita bisa pakai nanti buat bertahan 2 kali serangan rajanya. Nah, di sini ya kita memperhatikan. Ini kan rajanya udah pasti mati nih. Ya kan? Ini udah pasti mati. Oke, skill si Zeta Gundam ininya. Oke. Nah, ini perhatiin, ini nggak boleh taruh di sini, nggak boleh taruh di sini, nggak, mesti taruh di sini. Ya, mesti taruh di sini, jangan taruh di sini, tapi taruhnya di sini. Kenapa?
karena nanti kita mau posisi pasukan kita di posisi belakang dia, biar bosnya nyerang dia sendiri gitu. Nah ini kita pakai skill yang ini aja, menghindar. Oke, lalu kita enter. Nah ini kenapa pakai skill menghindar? Sebenarnya kalau pakai skill attack bisa nggak bisa, karena kita masih punya 2 tank. Tapi kalau kita cuman punya 1 tank, sisa 1 tank, kita boleh pakai yang skill ini. Nah ini kan dia di sini taruh di sini. Ini bisa nge-TB ini nih. 4 petak dia. 1 2 3 4. Dia jarak jauh, paling jauh dia nge-TB itu 4 petak. Yang ini bisa TB 5 petak. Jadi di sini diam aja nggak masalah. Oke. Nah ini ini taruh di belakang sini aja. Kita serang. Ya, itu kan si Psycho nge-defend, nggak apa-apa, kita cicil Psycho-nya. Lupa pakai skill itunya ya, attack up ya. Apa sih bisa. Oke ya. Lalu di sini maju sini ya. Dia serang juga. Tapi si Amuro ini jangan nge-support. Oke, jangan support. Cukup kita serang aja. Karena support kita itu nanti gunakan untuk yang Big Sam, raja yang Big Sam ya. Oke ya. Ini kan udah bagus. Nah, ini yang mesti diperhatiin nih. Kita lihat raja Big Sam ini kan jangkauannya gede ini. Ini kena nih si Cube nih. Dia kalau ada 2 Gundam di dalam area dia. Dia akan keluar MAP. Otomatis itu Gundam-Gundamnya pada mati. Yang lain kan nggak kena tuh. Ada G-Cube, dia akan keluar MAP. Otomatis kita mundur aja 1 langkah. Kita mundur 1 langkah, kita pakein ini karena kita defendernya tinggal 1. Kita pakai ini. Kalau defendernya ada 2, kita pakai attack aja. Oke, udah. Nah, di sini kita bagaimana posisinya adalah di sini. Yang penting kita nge-support di sini. Nah, rajanya akan maju 1 langkah. Karena rajanya akan mukul 1 langkah pakai yang itu. Lalu ini di sini nggak apa-apa. Ya kan? Ini di sini nggak masalah. Oke. Rajanya akan maju buat nyerang si G-Cube. Nah, ini gimana? Ini maju mundur 1 langkah. Yang penting jangan sampai rajanya keluar MAP gitu loh. Oke, ini udah. Nah, rajanya maju kan? Otomatis kita bisa nyerang balas 2 kali. Di sini kita serang aja, balas nggak apa-apa. Ya kan? Karena kita bisa menghindar, aman. Nah, lumayan ya. Kita bisa menyerang 2 kali. Nah, kita lalu serang lagi sekali lagi. Nah, ini udah sekarat itu rajanya. Nah, di sini kita langsung serang aja. Oke. Harusnya ini udah bisa selesai ya. Di turn berikutnya udah bisa selesai. Oke, kita balas sekali lagi, nggak apa-apa, mati. Nah, ini raja kan udah sekarat itu. Dua-duanya udah sekarat. Udah, kita tinggal di finishing aja. Ini pertama kita gerakin ini dulu. Ini kalau bisa kita bisa serang 2 raja. Posisi di sini. Ya. Kita bisa serang 2 raja. Kita serang yaitu yang di atas. Oke. Ya. Kita serang yang di atas, kita cicil dulu.
kan ini udah nih karat nih si Psycho. Ini kita bisa kita cicil dari sini dulu nih. Psycho-nya. Kita cicil aja matiin nih. Oke. Oke, ini rajanya udah pasti mati. Kita pakein si YouTube buat serang raja ini dan dia mati. Oke ya, nggak usah pakai support. Oke. Nah, ini kan kita masih punya support banyak nih. Majuin aja, kita cicil aja rajanya. Kita cicil, kita pakai ini. Kita cicil rajanya. Oke, ya. Oke ya, ini raja udah sekarat. Tapi kalau misalnya kita mau misalnya lebih yakin gitu ya, kalau misalnya kita pakai ini nggak mati, ya kan? Biar lebih yakin kita boleh pakai si Amuro serang dulu. Ini saya kasih ini, lalu kita serang. Ya. Ini harusnya udah kelar. Ini udah selesai. Nah, rajanya harusnya udah pasti mati. Ini tinggal ini kita finishing. Ya, kita finishing pakai ini. Pakai map juga nggak mati. Oke, kita finishing pakai ini aja. Oke. Dan selesai. Oke. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya seperti ini. Jadi, kalau kita ikutin step-stepnya, dijamin stack ini gampang banget, pasti kelar. Oke, jadi sampai sini aja saya sharing bagaimana cara melewati stack ini. Semoga bermanfaat buat kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ada pertanyaan ataupun stack lain yang ingin diselesaikan, misalnya dari normal atau stack hard mau dibantu selesain, ya kan, tutorialnya saya akan kasih. Yang penting kalian komentar aja. Makasih.